Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Daulay dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2421200009. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tree, mulai dari pengertian tree, konsep root, child, parent, dan leaf, binary tree, binary search tree atau BST, serta contoh penerapan tree. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian tree. Tree adalah struktur data nonlinear yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk hierarki atau tingkatan. Tree terdiri dari node atau simpul yang saling terhubung melalui edge atau garis penghubung. Berbeda dengan struktur data linear seperti array dan linked list, tree memungkinkan data disusun dalam bentuk cabang-cabang sehingga lebih mudah digunakan untuk merepresentasikan hubungan bertingkat. Nah, selanjutnya yaitu struktur data tree. Pada contoh di atas ini, setiap huruf merupakan node. Node A berada di posisi paling atas, sedangkan node lainnya berada di bawahnya dan membentuk cabang. Hubungan antar node inilah yang membentuk struktur tree. Sedangkan konsep root adalah node yang berada pada posisi paling atas dalam tree. Root menjadi titik awal dari seluruh struktur tree. Nah, dalam contoh sebelumnya, node A merupakan root karena tidak memiliki parent atau induk. Sedangkan konsep parent dan child, parent adalah node yang memiliki cabang ke node lain, sedangkan child adalah node yang berada di bawah parent. Pada contoh ini, A adalah parent dari B dan C, kemudian B adalah parent dari D dan E. Selanjutnya yaitu konsep leaf. Leaf atau daun adalah node yang tidak memiliki anak lagi. Node ini berada pada ujung cabang tree. Nah, pada contoh tersebut D, E, dan F termasuk leaf karena tidak memiliki child. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di atas. Ini adalah gambar struktur tree. Nah, pada gambar ini node A merupakan root karena berada di level paling tinggi atau level 0 dan tidak memiliki parent. Semua node lain dalam tree berasal atau terhubung melalui node A. Root berfungsi sebagai pusat awal pencarian, penyimpanan, maupun pengelolaan data dalam struktur tree. Yang kedua, pada level yang pertama, parent node adalah node yang memiliki satu atau lebih anak atau child. Nah, pada gambar di atas, pada level pertama, node A merupakan parent bagi node B dan C. Selain itu, node B menjadi parent bagi node D dan E. Sedangkan node C merupakan parent bagi node F dan G. Selanjutnya pada level kedua. Pada gambar di atas, B dan C merupakan child dari A. Kemudian D dan E adalah child dari B, sedangkan F dan G adalah child dari C. Selanjutnya yaitu level ketiga. Nah, pada gambar ini node F, G, dan H termasuk leaf node karena tidak memiliki cabang atau turunan di bawahnya. Leaf node biasanya menunjukkan akhir dari suatu jalur dalam tree dan sering digunakan untuk menyimpan data akhir atau hasil dari suatu proses. Nah, selanjutnya yaitu binary tree atau pohon binar. Binary tree adalah struktur data berbentuk pohon di mana setiap node hanya dapat memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri left child dan anak kanan atau right child. Struktur ini banyak digunakan dalam ilmu komputer untuk menyimpan data, pencarian data, dan pengolahan informasi karena lebih efisien dibandingkan struktur data linear pada kondisi tertentu. Nah, perhatikan gambar di atas. Node pertama atau node 1 merupakan root atau akar dari binary tree. Node ini tidak memiliki parent atau induk, tetapi memiliki 2 child atau anak, yaitu node 2 sebagai anak kiri dan node 3 sebagai anak kanan. Nah, node kedua merupakan anak kiri dari node 1. Node ini termasuk parent node karena memiliki 2 anak, yaitu node 4 dan node 5. Selain menjadi parent, node 2 juga merupakan child dari node pertama atau 1. Nah,
Node ketiga merupakan anak kanan dari node 1. Sama seperti node 2, node ini juga merupakan parent node karena memiliki dua anak, yaitu node 6 dan node 7. Node 3 berfungsi sebagai penghubung antara root dan node-node di bawahnya. Nah, node keempat merupakan anak kiri dari node 2. Karena tidak memiliki anak lagi, node ini disebut leaf node atau simple down. Leaf node merupakan titik akhir dari sebuah cabang dalam tree. Node kelima merupakan anak kanan dari node 2. Sama seperti node 4, node ini tidak memiliki anak sehingga termasuk leaf node. Nah, node keenam merupakan anak kiri dari node 3. Node ini juga termasuk leaf node karena tidak memiliki child atau cabang lanjutan. Selanjutnya itu node ketujuh merupakan anak kanan dari node 3. Node ini adalah leaf node terakhir dalam struktur binary tree pada gambar karena tidak memiliki anak. Nah, hubungan parent dan childnya pada gambar di atas. Parent dari 2 adalah 1, parent dari 3 adalah 1, parent dari 4 adalah 2, parent dari 5 adalah 2, parent dari 6 adalah 3, dan parent dari 7 adalah 3. Sedangkan hubungan childnya atau anaknya adalah child dari 1 adalah 2 dan 3, child dari 2 adalah 4 dan 5, sedangkan child dari 3 adalah 6 dan 7. Oke, selanjutnya yaitu binary search tree atau BST. Binary search tree adalah jenis khusus dari binary tree yang memiliki aturan tertentu. Yang pertama yaitu semua nilai pada subtree kiri harus lebih kecil dari nilai parent atau akar. Yang kedua, semua nilai pada subtree kanan harus lebih besar dari nilai parent atau akar. Nah, perhatikan contoh di atas. Node 8 merupakan akar atau root dari binary search tree. Node ini menjadi titik awal seluruh struktur pohon. Sesuai aturan BST, semua nilai yang berada di sebelah kiri node 8 harus lebih kecil dari 8. Sedangkan semua nilai yang berada di sebelah kanan harus lebih besar dari 8. Node 3 merupakan anak kiri dari node 8. Nilai 3 ditempatkan di sebelah kiri karena lebih kecil dari 8. Node ini juga berfungsi sebagai parent karena memiliki dua anak, yaitu node 1 dan node 6. Node 10 merupakan anak kanan dari node 8. Nilai 10 ditempatkan di sebelah kanan karena lebih besar dari 8. Node ini memiliki satu anak, yaitu node 14. Nah, node 1 merupakan anak kiri dari node 3. Nilai 1 lebih kecil dari 3 sehingga ditempatkan pada sisi kiri. Karena tidak memiliki anak, node ini termasuk leaf node atau simple down. Node 6 merupakan anak kanan dari node 3. Nilai 6 lebih besar dari 3 sehingga berada di sisi kanan. Node ini berfungsi sebagai parent karena memiliki dua anak, yaitu node 4 dan 7. Nah, node 4 merupakan anak kiri dari node 6. Nilainya lebih kecil dari 6 sehingga ditempatkan di sisi kiri karena tidak memiliki anak. Node ini termasuk leaf node. Node 7 merupakan anak kanan dari node 6. Nilainya lebih besar dari 6 sehingga ditempatkan di sisi kanan. Node ini juga merupakan leaf node karena tidak memiliki anak. Node 14 merupakan anak kanan dari node 10. Nilai 14 lebih besar dari 10 sehingga berada di sisi kanan. Node ini memiliki satu anak, yaitu node 13. Node 13 merupakan anak kiri dari node 14. Nilainya lebih kecil dari 14 sehingga ditempatkan di sisi kiri. Karena tidak memiliki anak, node ini termasuk leaf node. Nah, hubungan parent dan child. Parent dari 3 dan 10 adalah 8, parent dari 1 dan 6 adalah 3, parent dari 14 adalah 10, parent dari 4 dan 7 adalah 6, sedangkan parent dari 13 adalah 14. Sedangkan child dari 8 adalah 3 dan 10, child dari node 3 adalah 1 dan 6,
Child dari 10 adalah 14, child dari 6 adalah 4 dan 7, sedangkan child dari 14 adalah 13. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya duluan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.